Komisi Pemberantasan Korupsi memamerkan uang senilai ratusan miliar rupiah yang disita dari mantan Gubernur Papua, Lukas NMB. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan uang tersebut disita karena diduga menjadi bagian dari tindak pidana pencucian uang Lukas NMB. Pantauan Kompas.com, KPK menumpuk uang panas senilai ratusan miliar rupiah itu di atas meja. Pada bagian kanan setumpuk uang dalam pecahan rupiah senilai 81,6 miliar rupiah. Uang pecahan dolar Singapura senilai 26.300 di bagian tengah dan uang 5.100 dolar Amerika Serikat di bagian kiri meja. Selain menggelar tumpukan uang, KPK juga menunjukkan sejumlah foto aset-aset Lukas yang telah disita. Dalam paparan Alex, selain menyita uang ratusan miliar rupiah, KPK juga menyita 21 aset lainnya, antara lain 1.525 meter persegi dan bangunan di atasnya yang terdiri dari Hotel Grand Royal, dapur, dan lainnya di Jayapura. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset Lukas lainnya seperti apartemen, rumah, mobil, emas batangan, dan cincin dengan batu mulia. Lukas NMB mulainya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD pada September 2022. Awalnya KPK hanya menemukan bukti aliran suap 1 miliar rupiah dari Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Laka. Namun dalam persidangan, Rijatono Laka yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta terungkap bahwa jumlah suap yang diberikan kepada Lukas NMB mencapai 35,4 miliar rupiah. Belakangan, KPK menyebut Lukas NMB diduga menerima suap dan gratifikasi sebesar 46,8 miliar rupiah dari berbagai pihak swasta. Dalam penyidikan, KPK kemudian menemukan berbagai informasi dan menetapkan Lukas sebagai tersangka TPPU. Dia diduga secara sengaja menyembunyikan kekayaannya yang bersumber dari tindak pidana korupsi. Papua dan 3 diantaranya di tahun 2021 secara bersamaan, yaitu Gubernur Papua, kemudian Bupati Mamberamo Tengah dan juga Bupati Mimika. Dan seluruhnya prosesnya sedang berjalan, perkara dimaksud. Kemudian kami silakan kepada teman-teman. Oke. Sebentar. Satu, masih ada ya? Oke, Mas Mario silakan. Kemudian 2 silakan. 3, oke silakan. Sebutkan nama dan dari medianya kita fokuskan terkait dengan penanganan perkara yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Alex. Ya, terima kasih. Saya Mario dari Metro TV. Selamat sore Pak Alex, Pak Asep, Mas Ayu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, saya mau nanyakan soal ini kan berkaitan soal TPPU. Yang mungkin dari paparan Pak Alex itu ini kan tinggal dipilah nih Pak. Yang di depan sejembrengan ini dulu, ini terkait mana yang terkait korupsi infrastruktur, mana yang perizinan, dan yang lainnya. Apakah yang di jembreng ini ada misalkan korupsi dari POR misalkan? Atau dari ini yang di depannya ada otsusnya nih sebagian. Ini kan belum ada clue-clue yang menjelaskan bahwa aneka penerimaan itu berubah bentuk menjadi aset maupun uang. Nah yang menjadi pertanyaan kedua, kemana duit 560 miliar yang ada di slot judi di Singapura? Kok nggak disebutin? Apa itu menguap begitu saja atau seperti apa? Nah, ketiga, tadi saya mengutip pernyataan Pak Alex, ada sejumlah biji emas. Nah, kalau saya ini Jayapura ini penghasil emas, termasuk ada di sana Freeport, dan indikasi kuat bahwa ada dana baik bantuan langsung maupun TSA dari Freeport itu yang jumlahnya cukup besar. Kalau nggak salah terakhir itu 26 juta US dollar terkait pengamanan, terus pemberdayaan masyarakat setempat dan lain-lain. Kira-kira apakah itu sudah didalami atau mungkin bagian dari ini? Nah ini yang menarik bagi saya adalah kalau dari penggalan setengah tahun ini kasus yang cukup besar begini paling 2 ya. Pertama Lukas yang di depan ini kan udah 81 atau di total lebih hampir 150 atau 200 miliar.
Nah kedua itu Rafael namanya. Cuman dua ini yang saya rasa aset yang disitanya cukup wah. Nah pertanyaan saya, apakah KPK juga sudah menghitung hal ini? Jangan juga nyita-nyita TPPU banyak tragedi seperti Wawan. Coba dihitung bagaimana itu Pak. Diumumkan hampir 1 T disita, dibalikin kok putusan MK itu gimana itu? Ini kan kasihan penyidik udah capek-capek kita gitu loh, ke sana ke sini ke sana. Kira-kira apa formulasi yang disiapkan KPK agar tidak berulang kasus Wawan? Ini cukup banyak hasil sitaannya, hukumannya tinggi tapi TPP-nya lolos semua. Ini kan artinya ada evaluasi yang harus dipelajari KPK khususnya bagi para jaksa. Bagaimana sih menerapkan TPPU-nya kok bisa lolos di sana gitu? Pertimbangan majelis kasasi maupun PK itu kan ada gitu, menjadi bahan bagi jaksa untuk memperbaiki baik dakwaan ataupun formulasi memori banding dan lain-lain. Nah satu lagi, Alek bisa dijelaskan nggak nih? Ini kok nggak ada tes korporasi ini sekian banyak ya? Dan KPK juga belum menjelaskan secara detail. Kemarin memeriksa pramugari ini, terus memeriksa pilot, memeriksa CO PT RDG. Apakah KPK sudah melihat bahwa RDG itu mengatasnamakan bagian atau mewakilkan dari seorang Lukas NMB, atau ini perusahaan yang memiliki dia atau seperti apa? Jangan bisaknya dong CEO diperiksa. Tapi kedalaman ini sampai sekarang ada pertanyaan, misalkan kenapa pilotnya paspornya masih disita, surat izin terbangnya disita? Kalau memang tidak terkait ya lepaskan saja gitu loh. Tapi ini kenapa disita? Artinya bahwa memang ada kaitan bahwa perusahaan RDG ini bagian dari milik dari Lukas NMB, atau bisa dijelaskan Pak? Ya segitu aja. Yang lain boleh masuk atau? Silakan. Selamat sore Bapak. Mungkin untuk pertanyaan ke Pak Alex saja, satu mungkin untuk penekanan aja yang soal otsus ini kan sudah beberapa kali ditanyakan ya sama awak media, Mas Ali, Pak Asep dan juga Pak Alex, dan juga kan ini kan bukan soal otsus saja ya gitu. Beberapa kali kan seperti Menko Polhukam Mahfud MD sudah pernah bilang 500 triliun sudah dikirimkan otsus itu ke